Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Nadila Mainur Solihah dengan NIM 4022000052 dengan Saya Risma Rahayu dengan NIM 4022000074. praktik akuntansi penyaluran dana mudharabah. Cakupan standar akuntansi mudharabah bagi bank syariah. Ketentuan tentang akuntansi mudharabah diatur dalam PSAK 105 tahun 2007 tentang akuntansi mudharabah. Standar ini mengatur pengakuan dan pengukuran transaksi baik dari sisi pemilik dana maupun dari sisi pengelola dana. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pengakuan dan pengukuran transaksi adalah mengenai dana mudharabah yang disalurkan, jenis investasi berupa kas maupun non-kas, penurunan nilai investasi sebelum usaha dimulai, dana penghasilan usaha, kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola, hak pihak ketiga atas bagi hasil dana syirkah, penyertaan dana pengelola dalam skema musyarakah dan pembagian hasil pada mudharabah musyarakah. Transaksi dalam akad penyaluran dana mudharabah. Perhitungan transaksi mudharabah. Perhitungan yang diperlukan dalam transaksi mudharabah adalah perhitungan bagian bank atas bagi hasil yang diperoleh kemudian. Penjurnalan transaksi mudharabah pada saat penandatanganan akad mudharabah, penyerahan pembiayaan mudharabah, penerimaan bagi hasil mudharabah dan saat akad berakhir. Berikut kasus dalam penyaluran akad mudharabah. Tanggal 1 Agustus 20 XA Bank Murni Syariah atau BMS menyetujui pemberian fasilitas mudharabah mutlakoh PT Hania yang bergerak di bidang SPBU dengan kesepakatan yaitu plafon 1.450.000.000, objek bagi hasil yaitu dengan pendapatan gross profit sharing. Nisbah 70% PT Hania dan 30% BMS dengan jangka waktu 10 bulan atau jatuh tempo tanggal 10 Juni 20 XB dengan biaya administrasi 14.500.000 atau dibayar saat akad ditandatangani. Pelunasan pengembalian pokok akhir periode. Keterangan modal dari BMS diberikan secara tunai tanggal 10 Agustus 20 XA. Pelaporan dan pembayaran bagi hasil oleh nasabah dilakukan setiap tanggal 10 mulai bulan September. Penjurnalan transaksi mudharabah. Saat penandatanganan akad mudharabah, jurnal pada tanggal 1 Agustus atau saat akad mudharabah ditandatangani terdiri atas jurnal pembukaan rekening administratif, komitmen pembiayaan PT Hania, dan jurnal pembebanan biaya administratif. Tanggal 1 bulan 8 XA, rekening debit kas 14.500.000, kredit pendapatan administrasi 14.500.000. Kemudian penyerahan pembiayaan mudharabah. Tanggal 5 bulan 10 XA, debat pembiayaan mudharabah 1.450.000.000, kredit kas 1.450.000.000. Kemudian untuk penerimaan bagi hasil mudharabah berdasarkan PSAK 105 paragraf 22 dinyatakan bahwa pengakuan penghasilan usaha mudharabah dalam praktik dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil atas realisasi penghasilan usaha dari pengelola dana dan tidak diperkenankan mengakui pendapatan dari proyeksi hasil usaha. Sekiranya bagi hasil usaha belum dibayar oleh pengelola, bagian tersebut diakui sebagai piutang. PSAK 105 paragraf 24. Berikut adalah realisasi laba bruto PT Hania selama 10 bulan yang dilaporkan setiap tanggal 10 bulan berikutnya. Saat akad berakhir, alternatif pertama yaitu nasabah pembiayaan mampu mengembalikan modal mudharabah. Misalkan pada tanggal 10 Juni 20 XB saat jatuh tempo PT Hania melunasi pembiayaan mudharabah sebesar 1.450.000.000, maka jurnal transaksi tersebut adalah sebagai berikut. Tanggal 10 bulan 6 XB, rekening debit kas 1.450.000.000, kredit pembiayaan mudharabah 1.450.000.000. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Variasi transaksi. 1. Pembiayaan mudharabah dengan menggunakan aset non-kas. Yang pertama, nilai wajar aset mudharabah non-kas sama dengan dari nilai tercatatnya.
Contoh penjurnalannya adalah debit pembiayaan mudharabah sebesar 1.400.000, debit akumulasi penyusutan sebesar 100.000, lalu kredit aset non-kas sebesar 1.500.000. Yang kedua, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih tinggi dari nilai tercatatnya. Contoh penjurnalannya sebagai berikut. Yang ketiga, nilai wajar aset mudharabah non-kas lebih rendah dari nilai tercatatnya. Contoh penjurnalannya sebagai berikut. Usaha mudharabah. Yang pertama, kerugian disebabkan bukan karena kelalaian pengelola. Contoh penjurnalannya adalah debit beban kerugian mudharabah 40.000, kredit cadangan kerugian pembiayaan mudharabah 40.000. Yang kedua, kerugian disebabkan karena kelalaian pengelola. Berdasarkan PSAK 105 paragraf 23 disebutkan bahwa kerugian akibat kelalaian atau kesalahan pengelola dana dibebankan pada pengelola dana dan tidak mengurangi pembiayaan mudharabah. Maka dari itu penjurnalannya tidak ada jurnal. Transaksi pembiayaan mudharabah, kasus bermasalah. Jurnal saat pencairan. Contoh penjurnalannya, debit pembiayaan mudharabah 1 juta, kredit kas atau rekening nasabah 1 juta. Selanjutnya yaitu jurnal penyisihan. Contoh penjurnalannya, debit biaya penyisihan penghapusan 10.000, kredit penyisihan penghapusan 10.000. Keterangannya 1% dikali 1 juta rupiah sama dengan 10.000 rupiah. Selanjutnya adalah jurnal penyisihan penghapusan. Contoh penjurnalannya adalah debit biaya penyisihan penghapusan 690.000, kredit penyisihan penghapusan 690.000. Selanjutnya adalah jurnal penghapus bukuan. Contoh penjurnalannya adalah debit penyisihan penghapusan 700.000, kredit pembiayaan mudharabah 700.000. Dan yang terakhir adalah jurnal penerimaan kembali investasi yang telah dihapus buku. Contoh penjurnalannya adalah debit kas atau rekening nasabah 300.000 rupiah, kredit penyisihan penghapusan 300.000 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.